kasih untuk semangatnya. Semangat luar biasa Kita dari para lanjutkan. penonton. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, Silakan. Anda punya catatan khusus soal analisa dari Drone Amprit tadi? Tadi Pak Mahfud itu negatifnya 13% dan sentimen positifnya 78%. Terpaut 1% saja ya dari Dengan Caimin, Gus Imin. Dari Gus Imin. Ya. Saya kira di dalam debat seperti ini paling tidak 3 hal yang menjadi perhatian publik ya. Yang pertama soal bagaimana pendebat itu memahami substansi kan. Kemudian cara dia berkomunikasi dan kemudian juga perilaku yang menunjukkan karakter orang itu di dalam berdebat ini gitu. Paling tidak 3 hal itu saya kira menjadi hal yang menjadi perhatian orang gitu. Dan di sini Pak Mahfud itu secara substansi dia menguasai persoalan terutama karena pengalaman dan dia ambil pada persoalan titik angle masalah yang berkaitan dengan hukum gitu. Nah sehingga disitulah saya kira kekuatan Pak Mahfud dan tadi memang kalau dikejar lebih jauh ke siapa atau menyebut orang saya kira itu akan menjadi lebih menarik gitu. Misalnya kalau dibantah kemudian dikejar lebih jauh karena disitulah saya kira akan menjadi topik yang lebih. Tapi Gibran tadi tidak menyinggung atau tidak bertanya ke situ malah bicara soal Tom Lembong gitu yang nggak ada kaitan atau mungkin dianggap kaitan yang. Tapi kalau masalah hukum saya kira tadi bagus kalau diangkat lebih jauh. Terus kemudian saya kira juga Pak Mahfud kekuatannya itu pada artinya beliau menyampaikan dengan bahasa yang dosen ya elegan lah gitu. Kemudian juga dengan perilaku yang baik sehingga kalau respon dari netizen itu tinggi saya kira malam ini saya sepakat dengan Pak Prof. Egy tadi, Prof. Effendi tadi bahwa ya malam ini Pak Mahfud adalah bintangnya gitu di dalam debat tadi. Oke, baik. Anda merasa seperti itu. Silakan, Bang Ege. Kalau saya sebutin bintangnya dia sepakat aja gitu ya. Karena kebetulan Pak Mahfud ya kan. Saya mau bilang begini, yang pertama debat itu ada keterbatasannya pasti ya. Ada segi pertunjukannya. Dan kemudian hampir semua nggak bisa dilaksanakan gitu loh. Debat itu punya kelemahan begitu karena orang harus cerdas dan tangkas dalam batasan menit tertentu. Dan karena itu ada beberapa serial. Nah dalam konteks itu saya mau bilang yang pertama Caimin itu pasti luar biasa. Jadi kalau orang nonton misalnya ini ada polling ya berbagai media, terus kemudian ada survei, ada lagi catatan sentimen positif negatif itu, yang membuat loncatan paling besar pasti Caimin. Ya iya kan, bayangkan debat pertama seperti itu, tiba-tiba dia sekarang menjadi seperti malam ini. Walaupun tadi yang lithium ferrofosfat, menurut saya mestinya kalau dia tanyain lagi atau dia olah sedikit lagi, dia bisa lebih bagus gitu. Tapi kekuatan dari pasangan 01 ini, Anies dan Caimin itu adalah kan setia tuh. Hati-hati juga nih di debat antar capres terakhir. Etika tadi enggak kan terus disampaikan disebutin ya satu di tadi ya di samping hal-hal yang itu kan etika terus nih ditanyain terus. Ya itu kesetiaan pada isu itu mungkin karena sebelumnya ada lagi dan konstitusi. Caimin tadi mulai lepas ketika mulai gitu. Nggak apa-apa, yang penting catat aja daripada salah soal konstitusi katanya. Wah, kurang lebih gitu udah mulai lepas di situ, senyumnya keluar untuk selanjutnya. Nah, pada bagian lain saya melihat kekuatan dari Gibran tadi itu banyak sekali yang bisa dia sampaikan. Dan itu mungkin lagi-lagi pribadi ya, karena saya melihatnya itu 3 kali begitu di 2 debat yang berbeda. Tadi ada gimmick yang memang jarang dilakukan di dunia, saya nggak tahu ya. Tapi kan itu boleh, bukan tidak boleh dilakukan, boleh saja kan, tidak melanggar. Di debat cawapres ini debat cawapres maksud saya belum pernah saya lihat seperti itu. Malah tadi menarik nih, kan sebetulnya kesan yang mau dimunculkan ini Sarah adalah kedua pasangan ini emosional, kurang lebih gitulah. Nah itu yang harus dicegah kan? Blunder oleh Gibran sendiri? Enggak, maksudnya orang-orang di luar sana kan mau ngasih tahu ini baik presiden maupun wakil presidennya tukang marah loh ini gitu ya. Atau tukang jebak gitu. Karena itu harus hati-hati nih untuk yang 4 Februari nanti. Untuk debat terakhir. Gemoy aja lah sambil santai, itu sudah sampai hampir di ujungnya gitu. Nah pada bagian yang agak penting itu saya melihat bahwa tadi menarik nih karena saya di lapangan. Justru Pak Prabowo loh yang agak banyak sudah menenangkan. Iya, baik. Menenangkan Mas Gibran? Saya rasa semualah ke sini dan ke penonton juga, ke pendukungnya dia. Itu kalau ada kamera yang menyorot ya. Padahal kita lihat Gibran itu, ini kalau ada yang ngambil gesturnya, itu sebelum dikasih kesempatan jawab dia sudah seakan-akan ayo lu. Udah semangat untuk menjawab ya. Ayo lu, itu kebaca. Nah, buat Prof Mahfud dengan
tentunya Singkat? tadi kehadiran Ganjar singkat Bang Ege? saja. Ini sedang makin yakin ya kelihatannya, apalagi ada konser hajatan rakyat yang lagi sukses, ada slang, Bu Meganya menari, ditambah dengan suasana malam ini kelihatan makin yakin. Makin Prof. percaya Mahfudnya diri. yakin, Ya. kecuali tadi saya tetap rasanya jangan kasih ke moderator itu, ada cara yang lebih elegan karena di situ Gibran ada benarnya, greenflation itu ya, lepas dari memang kosong, kan nggak digali ke dalam apa akibatnya atau apa untuk rakyat itu apa gitu misalnya. Oke. Tapi Baik. di situ tetap jangan dikasih ke moderator. Kalau Dikembalikan itu ke moderator. diselesaikan dengan sangat elegan, menurut saya nilainya jauh lebih tinggi. Oke, dibandingkan baik. Tapi itu, kita ya. harus jeda dulu, nanti kita bahas lebih lanjut lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.